Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, kudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Falah yang mulia ini. Yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sholat maghrib kita serta sholat kita sebelumnya dan yang akan datang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibullah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada lisan di bawahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini beserta dengan seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan bab tentang ilmu, tentang memuliakan guru dan memuliakan ilmu. Wal ilmu nafi'u yahsulu bihi husnuz zikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun wa ansadana sayyidu al-ajalu zahiru di muftil a'immatil hasan bil Qur'ani rahimahullahu ta'ala. Ilmu yang bermanfaat akan tetap dikenal sekalipun orang yang berilmu itu telah meninggal, karena ilmu yang bermanfaat itu abadi. Dalam sebuah syairnya Syekh Mubinan berkata, orang bodoh hakikatnya mati sebelum mati, dan orang yang berilmu tetap hidup sekalipun sudah mati. Kemudian Syekh Burhanuddin berkata, wal jahli qabla mauti mautun li ahli fa atsamuhum qabla qubulu wa in imra'un lam yahsa bi ilmi mayyit wa laysa lahu hin nusri nusur akhul ilmi hayya khalidun ba'da mauti wa usaluhu tahta turabi ramin wa zul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara yasunnu minal ahya'i wa huwa 'adi. Syekh Burhanuddin berkata, orang bodoh itu mati sebelum dia mati. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup, sekalipun tulangnya hancur di kalang tangan. Orang-orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan-jalan di muka bumi ini. Keberadaan mereka sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya orang yang tidak berilmu, betapa hinanya kedudukan orang-orang yang bodoh. Dalam perkara ini
ilmu agama. Karena bagi seseorang yang tidak memahami ilmu agama, ibarat dia tidak memiliki cahaya. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi yang melebihi ilmu. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah golongan manusia yang paling berilmu. Orang yang berilmu itu abadi dikenang orang, sedangkan orang yang bodoh bila mati tidak ada yang mengenang. Kedudukan orang berilmu jauh lebih tinggi daripada raja dan panglima. Aku akan menerangkan keunggulan ilmu kepada kalian. Ketahuilah, ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat menerangi jalan orang bodoh di sepanjang masa. Orang yang berada dalam kebodohan, ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Dengan ilmu orang akan selamat dari siksa akhirat, sedangkan orang yang meremehkan ilmu ia akan menyesal di akhirat. Orang berilmu dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia dikurung menuju jurang neraka. Orang yang mencari ilmu berarti dia sedang mencari segala-galanya. Dan orang yang memperoleh ilmu berarti dia telah mencapai segala-galanya. Karena ilmu itu kedudukannya lebih luhur dari segala yang luhur. Jika kamu telah memperoleh ilmu, maka jangan risau bila kamu gagal meraih kedudukan duniawi yang lain. Dan jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia dan kenikmatannya. Karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Ilmu agama itu akan memberikan selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, berlomba-lombalah di dalam menuntut ilmu agama. Berlomba-lombalah di dalam menuntut ilmu agama yang akan memberikan kita cahaya, yang akan memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Dan jangan lupa ada juga beberapa adab terhadap diri kita sendiri saat kita menuntut ilmu. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa dengan tawakalnya. Dalam surat At-Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Bagi mereka pencari ilmu, maka Allah akan cukupkan pemahamannya. Allah akan cukupkan baginya kenikmatan mencari ilmu, kenikmatan di dalam mengamalkan ilmu. Bagi para pencari dunia, siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiarnya di dalam menuntut dunia, maka Allah akan cukupkan bagi hatinya, merasa cukup dengan apa yang dia peroleh, merasa cukup dengan apa yang telah dia ikhtiarkan. Maka dari itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bagian dari kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Selain luruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, maka sempurnakan pula tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku dalam setiap perkara-perkara kebaikan, termasuk mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang sombong ketika kita memiliki ilmunya. Kemudian sempurnakan ikhtiar, yaitu tidak pernah merasakan lelah kecuali yang menjadikannya lillah. Memang lelah di dalam mencari ilmu, memang lelah di dalam menuntut ilmu, tapi barang siapa yang tidak mau berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka ia akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Maka jadikan lelah kita adalah sesuatu yang lillah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar meridhai apa yang telah kita ikhtiarkan dalam menuntut ilmu. Lalu sempurnakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri terhadap hasil atas segala ikhtiar kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala ikhtiar kita tidak ada jaminan menjadikan kita baik atau tidak baik, karena semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz.
Maka selain ikhtiar yang maksimal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus maksimal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ikhtiar kita, agar Allah cukupkan bagi kita pemahamannya, Allah cukupkan bagi kita kenikmatannya, Allah cukupkan bagi kita ketenangan batinnya. Dan mudah-mudahan dengan kita merasa cukup atas segalanya itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita baik di dalam berikhtiar, baik di dalam bertawakal, dan insya Allah baik pada akhirnya saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.